Itu mengagungkan. Nah, kalau kita mengagungkan itu sudah hanya untuk mengagungkan. Jadi yang namanya bakti itu adalah menghormat, mengaturkan rasa hormat yang tinggi, titik. Itu bakti. Tidak koma. Mengaturkan bakti, koma, supaya begini, supaya begitu. Nah itu baktinya bakti yang belum di bakti yang benar. Itu bakti yang baru belajar. Karena kita ngasih persyaratan. Kan? Tuhan, kalau ini dipenuhi, saya akan mengaturkan. Kan? Setelah dipenuhi, Tuhan itu gampang ditipu kok. Setelah dipenuhi, Tuhan nanti ya. Dan lama-lama nantinya itu tolong dilupakan ya. Itu kita itu. Saya, Anda. Kita itu. Jangan sampai kita menertawakan orang ya. Padahal kita yang begitu barangkali itu cara yang lebih bagus. Karena kita insan. Barangkali sampai kali ini tidak, siapa tahu besok. Besok kita akan barteran dengan Tuhan. Kalau saya dapat profesor saya akan gini. Jadi ada barteran, siapa tahu besok kita tidak tahu kan. Tidak salah kok. Tidak salah. Teman, di sini karena dipakai kata bakti, baktia. Itu artinya sudah full stop. Sudah titik, tidak koma. Karena apa? Karena sang pemuja sudah tahu, sudah yakin, sudah pasti bahwa tidak mungkin permohonannya itu gagal. Tidak mungkin Tuhan tidak mengisinya. Kerja sebagai dosen. Enggak pusing lagi kan, enggak terus ke kantor kapan saya jadi dikasih gaji enggak. Orang sudah pasti kalau kerja dikasih. Dapat gaji. Kalau enggak ngajar ya enggak dapat. Udah pasti kan? Nah, kenapa kita isi koma lagi? Kalau dia sudah pasti. Nah, di sini ada kata bakti, artinya kita mengaturkan sembah bakti yang maha tinggi, hormat bakti yang maha tinggi dengan full stop. Dan karena kita mengaturkan bakti yang murni seperti itu, maka kita dinamakan bakta. Bakta. Sang abdi. Jadi bakta itu adalah yang hanya mengagungkan Tuhan. Jadi terserah Tuhan maunya apa. Karena beliau lebih tahu. Anak saya kalau minta sesuatu yang membahayakan dia, saya tidak kasih. Walaupun dia mau. Jadi Tuhan akan mengisi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Kalau setiap yang kita inginkan dipenuhi, bahaya hidup kita. Kenapa? Karena keinginan kita itu selalu berupa kesenangan dunia yang sementara sifatnya. Sedangkan yang kita perlukan, kita sering tidak tahu. Tuhan tahu. Nah, itulah yang diberikan. Jadi sang bakta itu mengagungkan hanya untuk mengagungkan. Walaupun Tuhan mengabaikan berkali-kali apa yang dia mau, ya dia tidak sampai menolak Tuhan. Nah, itu baktinya tidak pindah-pindah lagi, sudah nyatu. Nah, itulah makanya di sini dipakai kata baktia labhyas. Labha bisa dicapai. Labhya artinya yang pantas dicapai, yang dapat dicapai, yang patut dicapai melalui baktia, melalui bakti. Tapi baktinya yang ananyaya, yang tidak mendua, tidak bercabang-cabang. Dengan keyakinan Tuhan itu yasyantaha sthani bhutani. Menjadi tempat tinggal dari seluruh ciptaan.
Itu berarti kita harus memahami Tuhan itu jangan sebagai yang membawahi, yang mendengarkan doa dari satu grup. Itu Tuhan itu tidak grup-grupan. Hanya kita yang bikin Tuhan ketua partai kita ya. Ketum jadi apa? Ketum organisasi kita. Dan juga ketika kita menghubungkan diri kita kepada Tuhan, ada berbagai caranya. Kalau seperti ini, yena sarwam midam tatam. Tatam itu artinya menutupi, menyelimuti, apa namanya, menaungi semua. Jadi kadang kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan itu kadang kita mengalami, kita menyatu dengan beliau. Bukan setelah meninggalnya menyatu ya. Dalam meditasi kita, dalam puja kita, dalam sembahyang kita. Bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan itu ada di dalam kita, ada di luar kita. Tuhan itu mengisi seluruh pori-pori, sel-sel tubuh kita. Jadi Tuhan itu menyerap, mengisi kita. Kita tidak ada bagian dari diri kita yang lepas dari Tuhan. Itu sudah ke Tugu Jogjanya. Jadi senang dapat